Halo guys, kali ini Kak Ca review short drama Cina, kecelakaan itu tak akan terjadi. Sania, seorang wanita kaya terpaksa dipenjara. Sania mengingat sebelumnya jika Vivian meminjam mobilnya. Vivian mengemudi mobil dan menabrak Nyonya Helen yang sedang menyeberang jalan. Lalu Vivian memohon-mohon pada Sania agar Sania mau menggantikannya masuk ke penjara. Dan juga Clupis mendesak Sania agar mau membantu Vivian. Vivian dan Clupis datang melihat kembali Sania yang masih di penjara. Sania senang berharap mereka membebaskannya. Vivian mengatakan orang tua Sania telah menghilang tanpa kabar. Sania kaget mendengarnya, ia sangat marah, ia berteriak dan mendadak sakit muntah darah. Beberapa waktu kemudian Sania bebas kembali ke rumahnya. Ada Vivian di sampingnya yang kini memohon-mohon untuk meminjam mobil baru Sania. Setelah sebelumnya Vivian membuat kekacauan. Pelupis menghasut Sania menyuruh Sania membiarkan Vivian meminjam mobil. Sania terdiam, ia memikirkan jika sebelumnya ia menderita di penjara semua karena ulah Vivian. Sania menyuruh teknisi mobil untuk memasang kamera alat GPS di bawah mobilnya. Sania senang dengan hasil kerja teknisi. Vivian marah pada Clupis karena Sania kini tidak mau memberikannya uang. Clupis mengatakan akan membantu Vivian mendapatkan uang Sania. Pagi hari Sania sibuk mengikuti kelas privat olahraga. Sementara itu Vivian dan Clupis menerobos masuk ke ruangan kerja Sania. Clupis menyuruh Vivian berjaga di balik pintu dan ia bertugas membobol kunci berangkas uang Sania. Tapi sandi password yang ia tekan tidak berhasil membuka berangkas itu. Karena sandi password sudah diganti oleh Sania, Clupis marah. Mereka pergi ke garasi mobil Sania. Clupis menunjukkan bukti pada Vivian dengan ponselnya jika kini mobil mewah Sania sudah bisa terbuka otomatis. Clupis mengemudi mobil Sania, tapi mobil itu tiba-tiba tidak bisa berjalan. Mereka turun dari mobil. Clupis memeriksa mobil. Ternyata ban depan mobil digembok besi besar. Clupis menelpon temannya menyuruh seseorang datang. Seorang pria datang membawa alat las. Pria itu memotong gembok besi ban depan mobil Sania dengan alat las. Vivian mengemudi mobil Sania. Ia sampai di depan komplek rumah ibunya. Ibu Vivian masuk ke mobil. Wanita tua itu terkejut melihat betapa mewahnya mobil Sania. Di rumah Sania melihat dari ponselnya informasi jika mobilnya sudah dicuri Vivian. Vivian mengemudi mobil Sania dengan arogan berkecepatan tinggi. Ia tidak peduli menerobos lampu merah di jalan. Ibunya memprovokasi Vivian. Ia mengatakan jika tak usah mempedulikan apapun. Sania dipanggil polisi. Ia datang untuk menyerahkan kartusnya mobilnya agar dibatalkan. Polisi menyetujui pembatalan kartusnya mobil milik Sania. Vivian minum sebotol anggur yang ada di mobil Sania. Vivian mengemudi mobil dalam keadaan sedikit mabuk. Vivian mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi. Ia menerobos lampu merah. Ia juga hampir menabrak seekor anjing yang sedang melewat menyeberang jalan. Tiba-tiba hujan turun deras. Belum berhenti, Vivian masih mengemudi mobil Sania dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya ia menabrak Nyonya Helen, wanita tua kaya yang sedang menyeberang jalan. Vivian turun keluar dari mobil. Ia kaget melihat Nyonya Helen jatuh pingsan. Cincin Vivian terjatuh di lokasi itu. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan mobil Sania. Tertiba datang Sania dengan menumpang taksi. Sania menelpon ambulan agar segera datang ke lokasi kejadian. Sania memeriksa keadaan Nyonya Helen. Sania mengikatkan sial untuk menutupi luka di kaki Nyonya Helen. Ambulan datang, ada Tuan Adrian, cowok gangster anak Nyonya Helen. Tuan Adrian marah ibunya ditabrak orang yang menyuruh dokter menyelamatkan ibunya. Pengawal Tuan Adrian berhasil menangkap Vivian dan ibunya yang telah menabrak Nyonya Helen. Vivian tampak ketakutan melihat Tuan Adrian menghampirinya. Ibu Vivian mengatakan jika Sania lah yang telah menabrak Nyonya Helen karena mobil itu milik Sania. Tuan Adrian menghampiri Sania. Apa mobil ini milikmu? Tertiba datang Clupis. Pria itu menyalahkan Sania penyebab kecelakaan Nyonya Helen. Ibu Vivian tetap memprovokasi Tuan Adrian jika Sania adalah pelaku yang menabrak Nyonya Helen. Tuan Adrian mau bukti, aku punya buktinya. Sania menunjukkan surat pembatalan kartusnya mobilnya. Tertiba seorang perawat wanita keluar dari tenda ambulan. Perawat itu memberitahu Tuan Adrian jika ada gelang giok hijau yang ditemukan saat menolong Nyonya Helen di jalan. Ibu Vivian mengatakan jika gelang giok hijau itu adalah gelang giok milik Sania. Vivian juga mengatakan hal yang sama jika gelang giok hijau itu punya Sania. Tertiba dokter keluar dari tenda ambulan. Dokter memberitahu Tuan Adrian jika kondisi Nyonya Helen sudah membaik. Tuan Adrian dan Sania masuk ke dalam tenda ambulan. Nyonya Helen yang sadar menunjuk ke arah Vivian yang telah menabraknya. Vivian ketakutan. Ia menuduh Sania adalah pelakunya. Kau Sania wanita berhati licik. Sania menunjukkan bukti rekaman CCTV garasi mobil di ponselnya. Muncul rekaman Vivian dan Clupis mencuri mobil Sania. Aku takut dia akan mencelakai orang. Tak kusangka mereka berani mencuri mobilku. Semua orang yang mendengar pernyataan Sania kini mereka menyalahkan Vivian. Perawat dan dokter keluar dari tenda ambulan membawa Nyonya Helen. Lalu ambulan pergi membawa Nyonya Helen ke rumah sakit. Tertiba datang Alvin bersama kelompok gangsternya. Alvin menghajar Clupis. Ia mengira Clupis yang menyebabkan Vivian mencuri mobil Sania. Sania menghentikan Alvin yang marah. Vivian memohon pada Alvin agar menyelamatkannya. Clupis berusaha memeluk Vivian. Alvin melihat itu marah. Ia menghajar Clupis. Clupis mengatakan jika Vivian telah lama berselingkuh dengannya. Vivian terdiam karena rahasia selingkuhnya sudah terbongkar. Alvin yang mendengar itu marah menampar Vivian. Sania memperlihatkan bukti foto-foto mesra Vivian dan Clupis yang ia dapatkan melalui kamera CCTV. Vivian tidak terima. Ia berniat membalas dendam pada Sania yang telah membongkar aibnya di depan banyak orang. Ia mengambil pecahan kaca
Lalu ia mencoba menyerang Sania. Untungnya ada Tuan Adrian yang menghalangi Pipian. Klupis memohon-mohon dari dalam mobil polisi agar Sania membebaskannya, tapi Sania tidak mempedulikannya. Beberapa waktu kemudian, Klupis di dalam penjara merasakan penderitaan. Klupis mengerjakan pekerjaan membersihkan toilet di dalam penjara. Sedangkan Pipian di tahanan penjara, ia sibuk mengikuti kelas menjahit pakaian. Dua orang teman tahanan bergosip. Mereka mengatakan Pipian wanita jalang yang diam-diam berselingkuh dan tidak menghargai Sania. Pipian terdiam mendengar itu. Tiba-tiba tangannya tertusuk jarum jahit. Ia berteriak histeris. Ia mengatakan akan membalas dendam pada Klupis dan Sania. Ibu Pipian pulang ke rumahnya. Ada seorang wanita yang menyapanya. Wanita itu mengatakan jika rumah Ibu Pipian sudah disita dilelang paksa untuk biaya pergantian rugi mobil Sania dan pengobatan Pipian di dalam penjara. Ibu Pipian kini menjadi pemulung barang bekas karena sudah jatuh miskin. Ada Ibu Alpin menghampirinya. Wanita tua kaya itu mengejek Ibu Pipian. Ibu Pipian memohon-mohon pada Ibu Alpian agar memberikannya bantuan. Tapi Ibu Alpian menolak menolong Ibu Pipian. Di rumah besarnya, Sania kini kembali berkumpul dengan orang tuanya yang baru kembali dari luar negeri. Ibunya mengajak Sania makan bersama. Pelayan rumah datang beritahu mereka jika di depan pintu ada tamu seorang wanita tua dan anaknya yang ingin menemui Sania. Nyonya Helen dan anaknya Tuan Adrian masuk ke rumah menemui Sania. Sania menyambut baik kedatangan mereka. Sania, kamulah yang sudah menyelamatkanku di saat kecelakaan itu. Nyonya Helen menyuruh anaknya meminta maaf pada Sania. Tuan Adrian meminta maaf pada Sania. Tuan Adrian, orang baik akan selalu dilindungi. Aku sudah melupakan kejadian malam itu. Sania, kamu membuatku kagum. Utang budi harus dibalas. Tuan Adrian memberikan hadiah untuk Sania karena telah menyelamatkan ibunya. Orang tua Sania mengajak Nyonya Helen dan Tuan Adrian makan bersama. Ada banyak menu hidangan yang tersedia. Mereka berjalan menuju meja makan. Mereka berkumpul menjadi rekan kerja dan sekaligus awal mula percintaan Tuan Adrian dan Sania. Alur cerita berakhir tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.